Cek, cek, cek. Ini pukul 18.53, masih belum memulai. Tapi saya ingin mendengar kabar kalian dulu. Mulai dari Faiza. Gimana kabarnya Faiza? Baik, Kak. Baik. Hmm, Udah daftar lomba apa aja? ICPC yang kemarin itu. Itu, loh, kan saya, kan Kak kirim yang lain lagi, Faiza. Oh ya, belum. Kapan batas pendaftarannya, Kak? Apa? Kemarin tuh Kenapa, dia Faiza? buka websitenya, cuman Mhm. belum sempat baca. Oke. Jonathan juga ikut ya. Ini bukan tujuannya kalian harus menang atau enggak, tapi rasakan dulu vibes-nya, sering-sering ikut. Kalau saya jadi siswa, saya mau ikut banyak nih, guys. Kak, Saya nyari lom- lomba-lomba data science, tapi nggak ada. lombanya yang itu ya, yang Algo Summer Competition atau yang lain. Ya, Ah ada ya, yang internasional sama ada yang internal dari Algo. Nanti kalau kalian ikut, Kak tambahin coins buat kalian. Kak. Itu ada kok yang game developer, game developer. Apa namanya? Yang eh Pak Roblox developer kalau mau Jo. Siapa tahu Jonathan mau ikut. Faiza main Roblox. Enggak ada yang main. Oke. Kalau gitu Scratch bisa tuh Faiza, Jonathan kalau kalian main. Sama Python itu wajib kalian harus ikut kalau yang itu ya. Tidak boleh tidak. Ini nanti kan kalian berkompetisinya sesama siswa Algo ya kalau yang lomba internal yang Kak share belakangan itu. Dan nanti kalau yang bagian internasional tuh di seluruh dunia ya. Tidak hanya siswa Algo juga ya. Oke, Jonathan, ada apa akhir-akhir ini terlihat sibuk sekali? Nggak terlalu sibuk sih, Kak. Loh, kenapa jarang menghadiri kelas kalau gitu? Kalau yang lalu ini habis dari luar kota, Kak. Oh, oke. Kak pikir kemarin ini Jonathan banyak banget kegiatan gitu ya, sehingga nggak time manajemennya masih masih dilatih gitu ya. Kak pikir demikian kemarin. Jadi, eh, Kak udah ini ya share progress report buat teman-teman ke masing-masing parents ya. Jadi nanti kalau kalian mau lihat, silakan tanya parents saja. Kalau Muklis gimana? Ya kak, Kabarnya gimana? ya, baik aja sih kak. Paling cuma pusing ini ngadepin ulangan. Loh, oh baru hari ketiga berarti nih. Ini hari pertama kak. Walah, wah, kok ini ya? Bentar teman-teman. Oke, oke. Guys, ayo login dulu teman-teman ke gamenya supaya kita main bareng-bareng. Hei, Kak mau nanya, ya. yang lomba itu kan dia kan disuruh buat video presentasi. Itu tuh Aha. harus kelihatan wajahnya atau enggak? Hah? Kan Harus dia apa? harus kelihatan wajahnya atau enggak? Enggak sih. Enggak kan? Iya, layarnya doang ya. Oke. Apa ya tadi? Lunas. Muklis, kalau bisa ikut lomba juga ya Muklis. Masih lama kok lombanya. Ya. Start start lombanya itu atau upload videonya itu 1 sampai 8 Juli ya. Nah, nanti kalian bisa buat videonya dari sekarang mungkin tag banyak-banyak mana yang paling bagus gitu. Nanti kalau kalian trouble
atau ada masalah di recording, boleh pinjem Zoom Kak aja, nanti Kak sediain. Nah, kalian record nih. Nih Kak jadiin co-host supaya kalian nanti lihat gimana recording di Zoom ya. Lomba apa, Kak? Kenapa? Lomba- Hah? Maksudnya Kenapa Mukul? eh, Lomba lomba yang yang Kakak maksud itu lomba yang mana, Kak? itu loh, yang Kak kirim. Algo Summer Competition sama pengumuman kompetisi untuk semua murid Algo. Itu yang pertama itu internasional, yang kedua itu internal Algo aja, ya. Hmm, Oke, sudah pada login nih, teman-teman? udah sih, Kak. Oh, bentar ya, bentar. Jonathan udah login? Udah Kak. Faiza udah login? Udah, Kak. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Entah kemana Gibel, Areta, sama Janitra nih. Oke. Oh, alah ini Janitra. Oke, teman-teman, silakan klik link ini buat bergabung. Halo Janitra, klik linknya buat bergabung. Janitra langsung ini ya, langsung login gamenya. Nah, Kita akan mulai nih. Kenapa? Ayo, login gamenya ini teman-teman, linknya. Gibel, langsung join gamenya. Itu linknya. Areta langsung join gamenya. Itu gamenya ya. Ayo, kita warming up pakai game dulu. Kurang lebih 20 sampai 25 menit. Udah? Aman? Harusnya sih udah ya. Ada yang udah masuk? udah sih, Kak. Udah. Siapa aja yang udah? Oh, baru Hmm, satu orang ini yang udah. Oke. Jadi yang udah join itu 2 orang. Ayo yang lainnya. Yang mau share screen boleh ya, silahkan saja. Jonathan udah join? Gibel udah join? Ayo. Masih masih almost there Kak. Almost there. Itu ngelik link yang Kak kasih Muklis. iya, aku pakai yang di WhatsApp. Oh enggak. Cak, pakai yang link yang ini. Di WhatsApp tuh buat buat ini aja, memuat untuk pertama kalinya supaya nggak terlalu berat. Ayo, pakai link yang di chat Zoom ini.
Come on guys. Saya tidak ingin melewatkan game ini bersama kalian. Nanti tombolnya untuk WASD ya, untuk bergerak ke kiri ke kanan, maju ke depan, ke kiri ke kanan. Nah, kalian tambah shift untuk mempercepat gerakan atau untuk lari lah gitu bahasanya. Nembaknya pakai kursor. Oke, dan ya. Oke, let's go guys. Oops. Oh my God. Where are you guys? Oh, satu orang sudah terbunuh. Aduh. Aduh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Aduh. Oke, next. Oke, sorry siapa yang terbunuh. Sorry banget ya. Wah. Oh my God. Saya kalah terus nih ya. Oh my God. Oh my God. Siapa nih? Oh my God. Oh, damn. Ini ini kayaknya yang yang jago Jonathan deh. Oh my God. Wah. Oh my God. Oh my God. Iya. Wah. Oh my God. Oke. Aduh, saya kalah. Siapa yang menang teman-teman? Oh, ini nama kalian saya nggak tahu nih, guys. Oke, next teman-teman. Next. Saya mau pakai yang ini aja deh. Oh, damn. Itu siapa coba? Awas aja lah. Oh my. Oh, loh, parah ya. Oh my. Saya tidak berdaya dalam hal ini.
Oh my God. Alah, Oh my God. Come on guys, where are you? Terlalu lambat nih. Oh my God. Come on. Oh my God. Oh my. Oh my God. Siapalah pembunuh saya nih? Hebat nih pemainnya. Oh my God. Kak, kita teman Kak. Jangan tembak. Oh alah. Oh my God. Loh, Nah,
Oh my God. Stres saya main game ini teman-teman. Kalah mulu dari kalian. Oh. Aduh, aduh. Oke, we go. Come on. Oke. Uhuy. Overflow itu siapa dah teman-teman? Oke, Kayaknya itu aku deh. 5 menit lagi ya teman-teman kita mainnya. Come on. Oh my God, saya nge-lag. Loh, loh. Set, sepi amat. Sorry. Hmm. Come on guys. Iya. Oh my God.
Oke guys. Ah, Oh, oh my God. Undertaker tuh siapa guys? nggak tahu. Itu jago banget tuh kayaknya. Waduh. Faiza ya? Atau Janitra? The hell? Where are you guys? Oh my God. Oh, oh my God. Saya harus katakan kalian jago teman-teman. Ya, You got to be oh, kidding me. damn. Oh, oh my God. Loh, langsung mati baru aja bangun. Ya, aduh, langsung lagi. Oh, ah. What? Oh my God, kita kalah. Waduh. Oke teman-teman, thank you, thank you, thank you. Sudah cukup ya. Sudah boleh share screen. Boleh share screen. Belum apa-apa. Cukup. Sudah cukup, Muklis. Boleh stop share. Silahkan keluar dari gamenya. Oke. Seru ya main gamenya. Besok kita coba permainan yang berbeda ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Bisa turn base, Kak. Kenapa? Kalau bisa turn base. Aku Nggak nggak apa? bisa FPS. Turn base, turn Oh, base. Aku oh. bisanya turn base, bukan FPS. Oke, oke. Wah, ini pertama kali nih saya main game sama kalian, teman-teman. Nggak pernah ya seperti ini. Gamenya soal mulu. Sesekali ini. Oke, sekarang mari kita lanjut belajarnya ya, teman-teman. Sudah cukup, silahkan saya ingin kalian fokus ke pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini adalah hari yang sangat penting, teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya untuk partisipasi kalian. Ini full tim, keren banget, saya sangat bangga. Ya, terima kasih Paiza, Muklis, Jonathan, Areta, Janitra, dan Gibel sudah join ya, tepat waktu tadi semuanya. Keren sekali. Oke, jadi ini adalah hari spesial yang mana kalian akan belajar tentang pembuatan, ya bisa saya bilang sosial medianya seorang programmer. Artinya apa? Ini nanti semua saya wajibkan untuk membuat ini dan nanti kalian akan apa namanya saya ajarkan gimana cara upload ataupun publish file kalian atau project kalian. Nah, kita dari modul 2 membuat projectnya sekarang sudah di modul ke-6. Artinya ada 5 project yang sudah kalian buat. Nah, nanti boleh kalian upload semuanya. Kak akan contohkan. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini?
Nah, yang akan kita pelajari hari ini disebut sistem kontrol versi. Nah, apa itu Kak? Jadi, sistem kontrol versi ini singkatnya adalah suatu sistem yang dapat kita pakai untuk mengontrol proyek kita secara remote ataupun lokal. Apa itu secara remote? Apa itu secara lokal? Jadi nanti yang akan kita pelajari sih, kalau kita cukup waktu nanti saya jelaskan tentang Git, itu yang lokal, kalau yang remote itu GitHub. Nanti yang akan kita konsentrasikan hari ini. Oke, jadi sistem kontrol versi itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengontrol proyek-proyek kalian nanti. Ada dua versinya. Pertama yang remote, yang kedua yang lokal. Yang lokal disebut dengan Git, nanti yang akan kita pakai salah satu sistem kontrol versinya. Kenapa disebut lokal? Karena tidak membutuhkan internet, kemudian penyimpanannya tetap di file kita. Nah, kemudian GitHub adalah suatu sistem yang dapat dikontrol secara remote. Artinya apa? Database kalian, semua apa yang kalian publish nanti ada di cloud. Itu sifatnya. Nah, kalau kita mempelajari Git, kalian perlu instalasi sesuatu, tapi kalau GitHub tidak perlu. Kalian hanya perlu nanti membuat akun. Nah, tetapi saya sarankan kalau kalian memang benar-benar ingin berkarir di pemrograman sebagai game developer kah, ataupun data scientist, software engineer, AI engineer, silahkan. Kalian download tidak hanya GitHub, tapi Git juga. Oke, teman-teman? Nah, sebelum saya lanjut ke materinya, saya ingin bertanya kepada kalian, ada nggak yang pernah mendengar istilah Git sama GitHub? Boleh? Pernah dengar sih Kak. Kenapa? Aku pernah dengar sih Kak. Tapi Oh, cuma sebatas disebut doang. oke. Kalau Gibel? Kalau Kayaknya Bel? tidak pernah dengar sih. Oke. Kalau Areta? Nggak pernah dengar, Kak. Oke. Kalau Faiza? Enggak, Kak. Per- Oke. Jonathan? Janitra? Nggak Pernah? pernah, Kak. Oke. Jonathan? GitHub itu yang buat sabar, yang buat upload aplikasi atau website gitu Kak. Gua kurang Oke, tahu sih. betul ya teman-teman. Jadi itu salah satu kegunaannya. Terima kasih teman-teman semua. Saya sangat senang kalian minimal menjawab ya daripada tidak sama sekali. Saya senang itu. Oke, jadi ini masalah yang akan dihadapi yang biasanya dihadapi oleh seorang programmer, teman-teman. Pertama, ketika kita bekerja sama tim, terutama dalam membuat game kayak yang tadi, itu perlu dua atau lebih programmer, teman-teman. Nggak bisa hanya seorang saja. Nah, biasanya semua file penting itu disimpan secara lokal di komputer. Boleh dong pakai Google Drive, Kak? Iya, boleh, tetapi nggak proper. Kenapa nggak proper? Di Google Drive itu kita nggak bisa ngedit yang sifatnya kayak ngode gitu. Nah, nanti yang akan kita pakai ini bisa ngedit yang langsung bisa kayak kode gitulah, main-main kode gitulah, kayak bahasa pemrograman gitu. Ya. Nah, kemudian berbagi versi proyek yang tidak nyaman dan tidak terorganisir. Nah, nanti kalian ketika mempunyai GitHub, proyek kalian dapat dibagi dan terorganisir. Maksudnya apa? Nanti ada kayak istilahnya kalian mau melihat misalnya Jonathan ingin melihat proyeknya Muklis. Nah, itu nanti bisa dilihat apa aja yang sudah dilakukan oleh Muklis di proyeknya. Ada namanya nanti histori pengerjaan proyek yang tertata sangat rapi dikit. Kemudian ada dua tipenya nanti untuk publish project itu, ada yang private sama ada yang eh apa namanya? Public. Nah, artinya apa? Artinya kalau private itu bedanya kalau kalian hanya share linknya ke teman yang kalian percayai. Itu private. Nah, kalau yang publish itu semua orang dapat melihat karya kalian. Loh, apa hubungannya sama lisensi? Nah, nanti kalau yang publish itu kan
banyak orang yang kadang ngopi, kemudian download project kalian, bisa dijadikan acuan lah gitu. Atau diimprovisasi oleh orang lain, itu tetap lisensinya ada. Bahwa kalian yang ownernya atau apa namanya penulisnya itu kalian gitu. Dan yang terakhir, itu sangat mempermudah ketika sharing-sharingnya, karena kita hanya menggunakan link. Nah, itu nanti yang diatasi oleh Git sama GitHub. Nah, sekarang ini definisi formal tentang Git sistem kontrol versi. Itu pendekatan pengembangan yang mempertahankan semua perubahan yang terjadi pada kode. Nah, kita akan melihat sistem kontrol versi GitHub tepatnya, karena Git perlu instalasi sesuatu. Oke, jadi ini nanti saya jelaskan. Kita akan balik lagi ke hal ini. Apa sebenarnya ini? Atau sekarang aja deh. Jadi hal ini adalah riwayat perubahan yang kalian lakukan di kode kalian, teman-teman semua. Nah, nanti kalau kalian menemukan yang ini, itu artinya kalian melakukan percabangan baru yang mana tidak mau mengganggu percabangan utama. Maksudnya gimana? Misalnya kalian mengembangkan katakanlah WhatsApp, teman-teman. Nah, versi 1 WhatsApp itu begini. Versi 2-nya begini. Nah, kalian mau mencoba versi 3-nya, tetapi dengan membuat cabang baru, boleh. Kemudian dilanjutkan. Nah, nanti kalau kalian mungkin mencukupkan eksperimennya, maka kalian bisa balik lagi dari cabang ini. Artinya apa? Kalau kalian balik dari cabang ini, yang ini nggak akan kelihatan di historinya. Jadi hanya ini yang akan kelihatan. Kalian buat lagi, sambung di cabang utama gitu. Misalnya mungkin kalian melakukan eksperimen. Dan yang hebat, ketika eksperimen kalian mungkin berhasil atau memenuhi ekspektasi kalian, kalian ingin mengkombinasikannya. Namanya kita merging nanti. Kita kombinasikan cabang 1 dan cabang 2. Gitu. Oke? Nah, tujuan hari ini apa? Kita belajar dasar-dasar GitHub, singkatnya demikian. Kemudian kalian nanti mengupload file eksekusi yang kemarin kita sudah pelajari di GitHub-nya. Kemudian kumpulkan linknya. Habis itu, ya, saya akan jelaskan nanti terkait lisensi dan README. Dan saya harap kalian mempublish banyak project kalian. Baik yang ada di Algo ataupun yang tidak. Dan GitHub tidak hanya dipakai untuk programmer ya. Kalian nanti kalau tugas sekolah dapat juga pakai GitHub, teman-teman. Lebih proper pakai GitHub ya. Tapi kalau simple ya, kalau kalian nyaman pakai Google Drive silahkan saja. Oke, nah sekarang apa yang perlu kita lakukan di sini teman-teman semua? Dasar-dasar GitHub. Saya tidak ingin langsung ke sini, saya ingin kalian silakan turut saya jika perlu atau kalian bisa ikuti saya per langkahnya. Oke, jadi yang pertama, ketika kalian ingin bekerja dengan GitHub, waduh, pilih-pilih. Oke, jadi ketika kalian ingin bekerja dengan GitHub, jangan lupa registrasi dulu. Registrasinya harus menggunakan email. Nanti kalau kalian tidak mau menggunakan email, dibuat emailnya. Ada yang masih belum punya email? Boleh angkat tangan. Saya mau ilustrasikan gimana cara membuat email. Silahkan, nggak apa-apa. Ada yang masih belum punya email? Jonathan, Muklis, Janitra, Faiza, Gibel, Arita. eh Reaction kalau kalian sudah punya email. Janitra oke. Faiz Jonathan oke. Muklis oke Muklis. Faiza belum? Gibel? Udah, Gibel Kang. udah? Oke, berarti saya tidak perlu jelasin cara pembuatan email ya. Nah, sekarang kalian ketik di browsernya github.com. Oke. Nah, kalian akan diarahkan ke link yang super keren. Dulu nggak gini ya tampilannya, sekarang udah keren banget lah. Nah, habis itu kalian taruh email kalian untuk sign up atau daftar atau registrasi bahasanya. Ya. Nah, di sini Kak pakai email yang belum pernah dipakai untuk membuat azaliparabi@gmail.com. Kemudian tekan sign up. Oke. Nah, nanti kalian akan disuguhkan page seperti ini atau halaman seperti ini, teman-teman. Ya, halaman seperti ini. Nah, kalian isi pakai sesuai keinginan kalian. Emailnya tetap, passwordnya mungkin. Aduh, ternyata saya sudah daftar.
Ah, nah, 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 nah. Oke, intinya teman-teman ini mudah kok ya. Ini nanti kalian tinggal isi pakai password tertentu, passwordnya at least 15 karakter, kemudian at least 8 karakter, termasuk huruf, huruf kecil, kemudian angka gitu. Kemudian username-nya, username may only contain alphanumeric characters or single hyphens and cannot be and or with a hyphen. Jadi username-nya tidak bisa diakhiri dengan tanda begini ya teman-teman, dash. Jadi kalian buat username yang keren-keren lah. Misalnya nanti si Gibel membuat username Gibel dash eh what? Kingdom. Aha, king gitu. Boleh seperti ini teman-teman. Ya, silakan. Kemudian kalian centang ini, kemudian continue. Nanti kalian disuguhkan file verifikasi. Oke? File verifikasi lah intinya. Oke, teman-teman. Nanti kalian habis itu sign up. Sign in, sorry. Nah, kalau kalian sudah sign in akan ada tampilan keren seperti ini ya di GitHub-nya. Ini kalau tampilannya warna hitam sih ya. Kalau kalian warna putih sih tampilannya ya. Oke, saya tunggu 5 menit. Kalau sudah selesai katakan eh done di ini di chat Zoom ya supaya saya tahu. Sudah ini sudah berhasil masuk ke GitHub atau sudah membuat akun maksud saya. Oke? Katakan done kalau udah selesai. 5 menit. Atau ada yang masih belum bisa, katakan juga trouble ya. Dan, Jonathan cepet banget. Oke, Jonathan udah. Faiza, Udah Kak. Muklis. Oke. Janitra, Gibel, Areta, ayo. Loh, Aiza, Pak Faiza, kapan izinnya ini? Oh, ini kayaknya Faiza sekarang deh izinnya. Ketik dan ya kalau udah guys. Oh, Oh my God. Nanti kita follow-followan ya teman-teman. Oke, Areta dan Janitra, Gibel, Muklis, Faiza ditunggu. Tunggu bentar ya, Jonathan, Areta. Kita tunggu teman yang lain dulu. Kak, Ya, Muklis. maksudnya hyphen itu apa, Kak? Tanda strip, dash, strip, minus loh, tanda minus maksud saya. Tapi kok nggak bisa kalau pakai underscore ya? Oh, underscore nggak bisa. Hyphen itu ini nih, tanda.
penghubung, tanda hubung. Yang ini loh, yang bentuknya begini nih. Nah, underscore nggak bisa. Hmm. Janitra, Gibel, aman? Ayo. Ada yang sudah selain Jonathan sama Arita? Oke, Janitra dan tinggal Gibel, Muklis sama Paiza. Kasih reaction dulu yang udah dan. Oke, Muklis dan. Yang lainnya? Lah, salah lagi. Paiza, Gibel. Gimana, Bel? Aman? Masih verify akun, Kak. Oke, silakan. Kita tunggu bentar ya, teman-teman. Nanti pilih yang apa tes visual gitulah, teman-teman. Ada juga yang visual, lebih mudah aja sih itu. Cek visual apal gitu namanya, saya lupa. Aiza, aman? Waduh, mana nih orang? Oh ya, Faiza masih di ini. Dan Gibel?
Gimana? Aman? Oke, teman-teman. Kalau sudah aman, halo, halo, halo. Nah, sekarang kalau sudah aman, teman-teman semua, kalian follow saya lagi ya. Nah, jadi sekarang kalian klik di sini yang bagian home ataupun di sini yang bagian your profile ya. Lebih baik di yang ini aja deh teman-teman, yang your profile ini aja. Nah, kalian klik. Nah, nanti di sini kalian isi dengan foto kalian, kemudian ini nanti kalau kalian mau taruh sesuatu hal tentang diri kalian, kemudian ya pokoknya banyak dengan cara edit profile. Nah, kemudian silahkan kalian isi make apa sosial media, Instagram, LinkedIn, YouTube dan lain sebagainya. Oke? Habis itu jangan lupa di-save ya atau disimpan. Dengan cara gimana? Ini, tekan tombol yang warna hijau. Oke? Teman-teman? Nah, sekarang kasih reaction kalau kalian sudah supaya kita lanjut. Nah, ini pentingnya apa nanti orang-orang yang kadang apa namanya melihat apa namanya GitHub kalian kemudian profile kalian akan melihat ini dan membaca ini. Terutama nanti kalau kalian mengelamar kerja mungkin ya. Itu amat sangat penting ini. Ini saya sudah ini bachelor department from. Saya sudah lulus ya. Saya lupa. How to reach me, pronounce me, fun fact. Oke. Commit changes. Ya. Oke. Udah teman-teman? Ayo, ayo, ayo. Call. Kalau sudah, boleh reactionnya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti. Ini nggak usah dipikirin kalau yang ini. Ini nanti saya ajarin cara kalian membuatnya. Hari ini saya ajarin. Ya. Cuman jangan dulu dipikirin. Oke, kalau sudah mohon reactionnya atau ketik dan lagi boleh. Kalau sudah mengisi profile kalian, silahkan. Yang diisi apa aja, Kak? Ini yang edit profile, yang di sini aja nih yang diisi. Sama kalau kalian mau profile kalian diganti silahkan. Boleh yang nggak harus pakai foto kalian kok. Boleh pakai foto seseorang, foto benda, foto hewan kesukaan, foto apalah gitu ya yang membuat kalian ini buah mungkin dan lain sebagainya. Silahkan saja. Silahkan saja. Oh ya. Mhm. Udah? Kalau sudah, kita lanjut teman-teman semua. Ya, kalau sudah, sekarang kalian ini nanti saya lihat siapa aja yang sudah mengumpulkan tugasnya ya teman-teman. Saya perlihatkan. Ini dulu yang kita harus selesaikan. Kalau sudah, sekarang kalian kembali ke home. Nah, sekarang ini part yang paling penting. Sambil Kak jelaskan. Nah, nanti di home ini, teman-teman semua,
Yang ini mungkin kalian kosong dulu. Saya nggak tahu apakah ada yang sudah membuat repo atau enggak. Tapi kalau ini pertama kali biasanya akan kosong. Oke? Nah, sekarang saya ajarin kalian membuat repository. Pertama, saya akan jelaskan apa itu repository. Jadi, repository itu, teman-teman, ibarat folder. Oke? Jadi, itu ibarat folder yang mana tempat kalian menempatkan file. Dalam hal ini, filenya adalah project. Nah, saya sangat sarankan, kalau misalnya project kalian itu berbeda-beda, buatlah repository atau folder yang berbeda-beda. Nah, kayak saya nih ya. Jadi example repo, simple resume, machine learning project, dan masih banyak lainnya. Oke? Nah, sekarang kalian untuk membuat repository, pertama klik new. Oke? Nah, kemudian kasih nama repositorinya. Misalkan nama repositorinya itu adalah Ravier Test App. Nah, ini nama apa, Kak? Nah, ini kebetulan nama dari project yang akan ke-upload. Ya, bebas kalian mau upload yang miss. Ini contoh aja. Nanti kalian upload semuanya boleh. Rapier Test underscore app. Ini namanya. Oke? Nah, habis itu apa? Kalian dapat tambahkan deskripsi singkat tentang project ini. Dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, misalnya di sini, this project I made to give an example for my students. Those take Python Pro first year. In this project, I use PyQt5 as my main library, and also I use Matplotlib to create a graph. Nah, ya, boleh teman-teman kalian silakan tambahkan deskripsi. Nah, sekarang setelah kalian membuat ini, yang seperti yang saya bicarakan, ada dua pilihan. Kalau kalian pilih yang publik, anyone on the internet can see this repo. Kalau kalian pilih yang private, yang kalian hanya pilih aja yang akan bisa melihat repository kalian. Saya akan pilih publik. Habis itu, ini yang penting. Initialize this repo with add readme file. Nah, ini kalian centang. Apa ini, Kak? Nah, pertama kegunaannya, ini adalah untuk menginisialisasi bahwa kalian membuat Git, file GitHub. Ya, yang pertama. Yang kedua, ini ada keterangan di bawahnya, this is where you can write a long description for your project. Jadi selain untuk inisialisasi, ini juga dapat kalian pakai untuk membuat deskripsi panjang mungkin tentang proyek kalian. Yang mungkin saat ini belum terlalu berguna, maksudnya deskripsi panjangnya. Tapi nanti saat proyeknya besar, perlu deskripsi yang cukup panjang mungkin. Nah, baik itu panjang atau pendek deskripsinya saat ini, yang jelas kalian harus centang ini. Oke, kemudian di git ignore, kita nggak akan pakai ini, tapi kita akan jelaskan. Git ignore ini adalah file yang akan diabaikan oleh Git. Nanti kalau kalian klik apa saja jenisnya, ada banyak ya. Termasuk kemarin Kak udah pakai ini, ada banyak lah intinya. Ada juga termasuk extend Python yang mungkin kalian tidak ingin dilihat. Ini kayak hidden files gitu ya. Nah, habis itu ini yang tidak kalah penting. Choose a license. Dalam hal ini kita akan pakai yang paling umum dipakai dan ya tidak perlu berbayar dan sebagainya, yaitu Creative Commons Zero. Nah, sesudah ini jadi, pertama buat namanya, kemudian lihat deskripsinya, kemudian pilih ke publik, teman-teman semua, karena ini nanti akan kalian share dari atau kumpulkan filenya lewat website.
At readme-nya dicentang, license-nya Creative Commons 0, P1.0 universal. Nah, setelah itu kalian tekan tombol warna hijau menyala nih. Ya. Kalian tekan ini, maka repository pertama kalian jadi gitu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang ini ingat teman-teman semua, ini ibarat folder. Oke? Ini ibarat folder. Ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Sambil ini Kak nanti jalan. Nanti Kak Kak, jelasin. Ya, silahkan. kalau di GitHub itu dia bisa apa namanya kalau apa namanya kalau nulis deskripsi pasti otomatis bakal kelihatan kan ya Kak? Deskripsi apanya? Eh Deskripsi re- codingan ya. repo-nya, repo-nya maksudnya ya. Ya, ini akan kelihatan nanti. Oh my God. Ya, ini akan kelihatan kok nanti. Tenang aja. Oke? This project. Maksudnya mungkin ketika dicari orang apakah akan kelihatan? Yes, kelihatan. Nanti saya ajari gimana caranya untuk eh mencari punyanya orang ya. Sebenarnya tinggal klik ini sih. Cuman nanti saya ajari gimana kalian dapat melakukan clone repository lah bahasanya. Atau kan ambil project orang lain kalian improvisasi. Boleh. Itu dibolehkan ya di dunia pemrograman. Oke, ada lagi? Terima kasih Muklis partisipasinya. Faiza, Jonathan, Janitra, Areta, Gibel, ada? Ayo, ada? Reaction kalau nggak ada. Reaction kalau nggak ada. Nggak ada, Kak. Ada apa Kak? Ah, ada yang mau bertanya nggak gitu? Oh, Oke. Gibel nggak ada, Janitra nggak ada, Areta, Jonathan. Udah Kak. Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut. Nah sekarang ini kan tadi ibarat folder ya teman-teman. Jadi di dalam folder itu sudah ada lisensi dari karya kalian atau folder ini dan readme filenya ya. Nah sekarang loh codingannya sekarang mana Kak? Nah sekarang saya tunjukkan dua cara untuk menambahkan codingan. Yang pertama kalau codingannya sudah selesai, kalian klik add file ini, kemudian kalian upload filenya. Nah, kemudian kalian klik choose files. Nah, habis itu bebas mau yang mana yang diupload. Nah, nanti kalian kalau mau mengupload sekaligus tinggal klik begini. Oke? Ya, empat-empatnya. Kemudian kalian klik open. Nah, sekarang dia akan ini. Nah, nanti kalau kalian upload yang mesh-nya itu sama gambarnya ya diupload teman-teman. Nah, habis itu apa teman-teman? Habis itu setelah kalian begini, kalian akan disuguhkan suatu box yang bilang commit changes. Nah, apa ini? Ini adalah pesan yang ingin kalian taruh di setiap perubahan yang kalian lakukan di repositorinya. Nah, perubahan apa yang kalian lakukan ini? Nah, ini kan kita menambahkan file nih, teman-teman. Jadi, cabang yang pertama itu yang inisialisasi tadi. Nah, sekarang di cabang kedua, apa pesan yang ingin kalian sampaikan di sini? Pesannya apa? Kemudian inilah perubahan keduanya nanti. Waduh. Oke? Nah, sekarang saya misalnya ingin bilang perubahan yang saya lakukan boleh pakai past tense, boleh pakai present tense ya. Aduh. Oke. I upload janganlah I uploaded my Ravier files. Oke. Nah, sehabis itu ini untuk yang versi singkatnya kalau kalian mau menambahkan sesuatu boleh. Misalnya saya ingin tambahkan I create for modules for this project that modules and then all of that all of these modules are first final win final win.py
this module contains a final screen of my app. Secondly, second win.py. This module contains something that we need at the second screen. Kemudian my app.py. This module contains the first screen, and also this module I used to create or running the application. And then lastly, last but not least, let's say, is instructions.py, where instructions, enggak lihat instruction.py. This module adanya. It contains only variables that I need to use in my app.py, second win.py, and final win.py. Oke, misalnya ini deskripsinya teman-teman. Nah, habis itu yang ini teman-teman. Jadi yang ini kalau kalian centang atau pilih yang ini, itu artinya apa? Kalian akan melakukan committing. Committing itu bahasanya perubahan secara konsisten gitu, bukan konsisten. Perubahan saat ini ke dalam cabang utama gitu. Dan nanti kalau kalian klik yang ini, nanti di cabang utama terus gitu. Nah, sekarang kalau kalian klik yang di bawahnya ini, yang ini nih, yang di bawahnya ini teman-teman, yang ini, maka kalian ingin membuat cabang lain. Nah, untuk saat ini mungkin cabang lain tidak kita terlalu perlukan, tapi nanti mungkin kalau kalian mau buat cabang lain silahkan. Ya sama kok prosesnya. Nah, saya akan taruh ini di cabang utama, jadi saya tetapkan di sini. Kemudian kalian tinggal klik commit changes. Nah, habis itu diproses deh. Nah, sekarang file kalian sudah jadi. Inilah repository saya berjudul Rapier Test App. Nah, kemudian ketika ini sudah jadi, nanti orang lain bisa melihatnya. Oke? Nah, sekarang cara yang kedua untuk add file pentingnya dengan cara membuat filenya langsung, teman-teman. Create file. Jadi, ingat kalian klik yang ini, kemudian create new file. Nah, habis itu kalian silahkan filenya itu kalian mau apa, kasih nama apa. Misalnya, eh additional function misalnya. Additional func nama filenya, .py. Gitu ya. Misalnya itu nama filenya. Nah, kemudian apa yang ada di sini? Misalnya saya membuat fungsinya def def apa ya? eh calculation. Kemudian parameternya mungkin nanti ada apa? Ada pulse 1, pulse 2, and pulse 3. Oke, misalnya ini rumusnya. Kemudian cara menghitungnya itu tinggal return. Ini jangan kalian turut ya. Returnnya itu kalau nggak salah 4 dikalikan dengan pulse 1, pulse 1, plus pulse 2, plus
Ini saya zoom ya teman-teman. Kalau kalian lihat, sorry. Pulse to pulse 3. Ini kita kurangi dengan 10. Kemudian nanti dibagi dengan 200. Sorry, terbalik. Dikurangi 200, dibagi dengan 10. Nah, ini kita kurung. Oh my God. Nggak berlaku seperti yang ini ya. Nah, ini rumusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, habis itu apa yang kalian harus lakukan? Misalnya ini filenya. Nah, habis itu kalian commit changes. Nah, hampir sama message-nya apa? Create it or create a new function for calculate the pulses. Oke. Kemudian mungkin actually ini keterangan tambahannya mungkin ya. Actually I have created that function that function, but I just want to demonstrate Iya. how we can do that to my beloved students. Widih. Oke, guys. Nah, habis itu apa? Tetap saya ingin commit directly to main branch. Oke. Saya ingin commitnya di situ, tinggal centang. Oke. Sorry. Klik tombol yang warna hijau. Nah, sekarang kalian punya 5 file ini, teman-teman. Nah, ini artinya sudah jadi ya, teman-teman. Repository kalian. Nah, sekarang bagian terpentingnya untuk kelengkapan tugas kalian. Oh, jangan dulu deh di bagian terpenting. Nah, sekarang kalian ketika mau melihat nanti mungkin punya orang atau punyanya kalian melihat history ataupun committingnya apa aja yang sudah kalian lakukan, klik yang ini, history. Nah, nanti ada. Oke, yang pertama dia membuat initial commit atau membuat file GitHub atau Git, kemudian upload my Rapier files, dia mengupload files, kemudian create new function. Nah, ketika kalian klik salah satunya, itu nanti diperlihatkannya itu ini loh yang ditambahkan. Nah, ini nih kayak ini nih. Oh, dia menambahkan file ini, file ini, file ini, file ini. Gitu. Oke? Nah, kemudian ketika kalian mengklik nanti yang ini, maka disebutkan oh yang ini nih yang ditambahkan. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya kalau kalian mau mengeditnya nanti ya akan ada lah. Dia kayak tanda minus gitu. Ini nih. Tanda plus, tanda minusnya. Gitu, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut, sebelum Kak lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Silahkan, guys. Ada? Kak, Ya? biasanya kalau di GitHub itu ada tagnya nggak sih Kak? Kayak apa eh, codingan ini pakai bahasa ini gitu. Oh iya, Biasanya ada dia gitu. ada te dia ada teksnya otomatis kalau itu. Tenang aja ya. Jadi Oh, nanti misalnya ini nih, kayak dia language-nya 100% Python. Jadi otomatis dideteksinya. Jadi kita nggak perlu apa namanya? Nggak perlu bentar. memikirkan hal Bahasanya bisa itulah. kombinasi Kak. Hah? Bahasanya bisa di combine, Iya, digabung-gabung gitu. bisa. Bisa dong. Ya, ini kan internasional ya yang make. Nanti kalian lihat integrasi antara Java, JavaScript sama Python itu ada juga. Nanti ditulis nanti Python, Java dan lain sebagainya. Gitu. Bukan maksudku ini Kak, apa namanya? Eh, Dalam file satu yang di file satu file bisa dua bahasa gitu. Kirain aku nggak gitu. bisa, nggak bisa, nggak bisa kalau itu ya. Kirain Beda aku dong. begitu maksudnya Itu Kak. nggak bisa kalau seperti itu ya Tapi teman-teman. itu cuma ini kan apa namanya bahasa yang dipakai si usernya itu. Iya, itu cuma bahasa yang dipakai si usernya adalah dalam hal ini misalnya kita Python ya. Nanti kalau kalian ini Kirain akan sat, Mhm. kirain satu file bisa macam-macam bahasa Nggak gitu bisa ya Kak. kalau seperti itu teman-teman. Itu nanti bentrok antara Python sama Java misalnya.
Nah, ini teman-teman penting kalian ketahui, ini akan kalian tetap pakai kok ya. Jadi jangan sungkan untuk membuat akun GitHub. Ayo, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kalau kalian ingin melihat apa namanya yang tadi, committing yang tadi, three commits yang tadi dalam bentuk apa namanya grafik, kalian klik Insights. Nah, kemudian kalian klik Network. Nah, disinilah nanti grafiknya. Oke, jadi ada 3 committing di sini. Pertama, initial commit. Kedua, upload my Rapier files. Ketiga, create new functions. Dan nanti keempat, silahkan. Oke, klik ini lagi supaya kembali ke yang utama. Nah, sekarang ini part yang paling penting untuk kalian lakukan supaya tugas kalian terbaca. Untuk nanti kalian share linknya, kalian buka dulu ke bagian sini. Oke, tepatnya sih yang kalian harus upload bebas lah ya, tapi tuntutannya memang yang kalian harus upload itu adalah executable filenya, tetapi nggak apa-apa kalau belum selesai upload yang lain aja lah ya. Nah, di sini teman-teman kalian, ups, yang ini ya. Jadi nanti kalian taruh centang aja yang ini ya. Kemudian di sini kalian taruh link GitHub kalian. Nah, pertanyaannya gimana cara mendapatkan link GitHub saya, Kak? Nah, caranya kalian klik kode ini. Nah, kemudian ada nih di sini linknya. Ini resmi. Kalian copy, taruh di sini, teman-teman semua. Nah, kemudian kalian send. Nah, gitu, teman-teman. Oke? Habis itu apa? Habis itu kalian tinggal centang, submit. Kemudian ke bagian kedua, ya ini terkait ini aja ini mah. Ya, silakan saja kalau kalian mau isi, silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, itu dia ya teman-teman. Jangan lupa caranya klik kode ini, kemudian kalian copy yang ini nih. Nah, sekarang kalau kalian ingin mendownload file kalian, misalnya nanti kalian sudah upload di GitHub, kemudian kalian ingin ternyata kehapus di laptop kalian. Nah, boleh nih di-download dari sini, download zip aja. Dan nanti kalau kalian cari punya orang juga, misalnya kalian mau nyari shooter game, ya, ada banyak pasti yang ngebuat. Nah, ada yang pakai bahasa C, ada yang pakai C doang nih. Ya, kita cari yang Python ini nih, Space Shooter. Nah, kalian klik. Nah, ini dia. Ini dia untuk Space Shooter-nya. Kemudian kalian lihat committing-nya di sini. Wah, 48 nih, teman-teman. Nah, ini dia yang dilakukan, teman-teman. Ya. Nah, kalau kalian males membaca seperti ini, klik aja Insight. Kemudian kalian lihat network-nya. Nah, ini nih perubahan-perubahan yang terjadi atau committing-committing yang terjadi. Tergantung kalau dia besar biasanya akan lama. Ya, kalau dia banyak maksudnya yang berkontribusi, dia akan biasanya akan lama seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini masternya. Wow. Ya, ini dia memang. Kalau kalau project besar memang akan seperti ini, teman-teman. Nah, kalian dapat klik bahwa orang-orang inilah yang mengedit file ini. Jadi nanti ada istilah kalian dapat melakukan kolaborasi. Makanya ini untuk kerja sama tim banget lah. Nah, kalau kalian ingin melihat kode ini, misalnya di file kalian, kalian di laptop kalian, boleh diklik di sini, teman-teman. Ya, nah ini dia kodenya. Ini kode yang ini sih. Ini kebanyakan pakai ekstensi yang bukan Python ya. Jadi kita mungkin tidak bisa, kita coba cari yang Python untuk shooternya. Waduh. Nah ini, sorry. Cari yang lain. Shooter. Nah ini dia ada banyak ya teman-teman. Silakan kalian cari aja nih mau yang mana. Ya, ada banyak nih. Python, Windows, Linux, Pygame. Ini yang tadi nih. Ya, Lua dan aduh masih banyak nih. Ya, Banyak juga silakan ya saja. bahasa pemrograman. Iya dong. Nah ini nih, Python Shoot Game. Misalnya ini nih.
27 committing. Nah, misalnya kalian mau lihat filenya langsung di sini boleh. Nah, sekarang nanti kalau kalian mau mengembangkan ini misalnya mengimprovisasi ini, kalian tinggal klik kode download zip. Ya, download zip. Nah, ini sesuatu yang harus kalian pahami. Jadi file ini punya lisensi teman-teman. Jadi akan ada pemberitahuan di orang ini, oh ini loh yang mendownload. Jadi kita nggak bisa mengakui, tapi kita bisa mengimprovisasi ini gitu. Oke? Oke, sekarang ada pertanyaan. Jadi itu saja untuk materi hari ini. Kalau kalian sudah selesai, saya ajarin cara pembuatan cara operasi Git. Tapi kita lihat dulu siapa aja yang belum mengumpulkan tugas. Oke, Waduh. Muklis belum nih. Tolong dibuka Muklis. Kemudian Areta, oh Areta Yang udah bagian dikumpulin yang mana, thread. Kak? Websitenya dibuka. Nggak perlu pakai VS Code ya ini. Tenang aja. Faiza belum, Gibel belum, Janitra belum. Cuma Areta sama Jonathan yang sudah terdeteksi. Silakan. Ya, teman-teman. Ditunggu. Oke. Nah, sekarang kalian share screen aja sambil saya periksa. Share screen, teman-teman, dan saya mohon sekali untuk kalian tanyakan apa yang menjadi kesulitan kalian. Kak, Chrome-nya nge-print. Oh, yang Oke. kemarin itu, Kak. Enggak. Ya, yang saat ini. Ada trouble nggak terkait yang sekarang? Sekarang yang mana, Kak? eh Pembuatan ini GitHub sama upload ya filenya bebas ya, mau yang kemarin, mau yang modul 2, mau yang modul 3 boleh. Kan banyak ya project yang kita buat. Bebas mau upload yang mana. Oke. Boleh sambil share screen ya, teman-teman. Silahkan. Faiza sudah tidak nge-freeze lagi kah? Udah, Kak. Oke. Jonathan sudah mengumpulkan? Itu nanti saya cek ya repository kalian, tolong. Nanti saya follow langsung aja ya. Saya akan follow kalian. Jadi silakan nanti fallback. Enggak deh, enggak apa-apa deh, enggak di fallback teman-teman. Nanti Kak, kita bisa follow-followan lah ini ya, teman-teman. Kak, Kenapa Muklis? Mhm. ini dia repository name-nya itu pakai .py ya? Enggak perlu. Nama mah gimana aja namanya. Asalkan diizinkan aja gitu. Maksudnya ada warna hijau gitu. Nah, Gibel, Janitra, Areta, Jonathan aman. Aman, Kak. Oke. Saya cek lagi platformnya. Itu Muklis udah masuk, Areta udah, Faiza belum masuk, Gibel belum masuk. Aman gimana nih Bel? Belum masuk nih. Kak, Ya, Muklis? kalau license ini perlu dipakai nggak, Kak? Ya, perlu. Sangat perlu ya. Pilih yang Pakai Creative apa, Kak, Commons. biasanya? Itu tadi, jadi nanti kalau ada orang yang mendownload file kita, supaya Bukan, kayak, maksudnya yang oh, Creative Commons. dipakai. Creative Commons. Creative Commons. Oh, ini. Iya. Kalau Git ignore dia File yang opsional, Kak. diabaikan oleh Git. Kayak hidden hidden files gitulah. Di komputer kan ada hidden hidden files gitu. Itu nanti kalau kalian ya apa namanya adalah extension yang bisa diabaikan. Untuk saat ini bisa kok nggak dicentang nggak apa-apa. Oke. Kalau readme filenya mending dicetak nggak, Kak? Ya itu wajib kalau itu mah. Ini buat inisialisasi soalnya. Oh Oke. alah. Description-nya. Boleh share screen Arita, Faiza, jangan lupa dikumpulin linknya.
Mana repositorinya, Areta? Kak, Oh, belum. Ya, Muklis? ini habis ini kan udah ku ituin. Mhm. Habis ini langsung create kan ya? Iya, create langsung. Oh, belum buat ya repository. Oke, klik tombol warna hijau, Areta. Nah, habis ini kita add file ya kan ya, Kak? Iya, betul. Habis itu Oh, namakan repositorinya dengan nama yang diinginkan. Ini sesuai dengan judul project aja sih. Kak, lupa eh, caranya. Oh, ini ini banyak. upload atau create, Kak? Mending Upload aja, upload aja. upload. Sebentar. Ke A, ini Areta. Hmm. Boleh stop share semuanya? Stop share dulu ya. Nah, sekarang Kak perlihatkan sekali lagi. Oke. Nah, jadi cara kalian membuat file repository baru, teman-teman, itu pertama kalian klik ini dulu ke home atau klik yang di sini pojok sebelah kanan ini, biasanya ada. Kemudian your repository. Nah, udah kan? Nah, habis itu kalian akan melihat bar-bar seperti ini, overview, repositories, project, package, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kalian ingin membuat repository baru, tekan tombol yang warna hijau ini. Pokoknya kalian cari dulu repo aja lah gitu. Ya, ini kalian dapat melakukannya dari sini juga nih. Import repo boleh, jangan import, new aja. New repository, ya. Nah, habis itu di sini kalian tulis namanya, nama folder atau repository kalian. Misalnya saya upload project yang kedua, misalnya tentang apa ya project saya. Yang menarik itu eh, apa ya yang saya udah kerjain? Apa ya? Ya udah machine learning aja deh. Tapi apa? eh Implementation of KNN. Misalnya judulnya itu Implementation of K-nearest neighbor. Nah, habis itu kalian tambahkan deskripsinya, mau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Misalnya saya tambahkan, this is my little project about how we can utilize KNN to predict, okay, to predict something, something. Oke, habis itu kalian klik di public, pilih public atau private. Saya sarankan public aja. Nah, habis itu kalian centang yang ini, initialize this repo. Oke? Nah, git ignore-nya yang ini nih. Git ignore-nya kalian abaikan saja. Ups. Yang ini abaikan dulu aja, nggak apa-apa. Nah, habis itu yang license-nya ini untuk lisensi repository kalian, kalian pilihkan. Jangan sampai enggak. Yang Creative Commons saja pilih. Oke? Nah, aduh. Nah, kalau udah teman-teman, kalau udah nih, udah ya. Kalau kalian sudah di sini, create repository. Ini bebas ya, judulnya bebas kok. Ya, ini nama proyek Kak memang KNN namanya. Create repository. Oh my God. Nah, habis di-create nanti, kalian akan melihat sesuatu seperti ini. Nah, sekarang waktunya kalian upload filenya. Upload files yang akan kalian pakai. Yang akan ya ditaruh di apa namanya di folder ini. Misalnya saya akan pakai yang bagian data scientist, apa ya namanya saya lupa lagi. Apa nama project saya? Saya lupa, guys. Dokumen Filter final. enggak. Mana dia? Mana dia nih? Project saya mana? Nah, ini nih yang KNN nih projectnya.
Nah, ini dia my own KNN. Nah, ini dia. Oke. Kalian upload saja filenya. Nah, kemudian kalian taruh apa pesan yang ingin kalian sampaikan di setiap hal yang kalian lakukan. Nah, dalam hal ini kan kita upload file nih. Kalian tulis aja misalnya upload my files atau dalam hal ini my files saja deh. My files. Dalam hal ini notebook files. Kak namanya notebooks memang jadi ya supaya nanti orang yang melihat supaya lebih jelas saja. Nah, habis itu apa, teman-teman? Ada ekstensinya. I'm so sorry. Misalnya saya ingin menambahkan keterangan. If my files is too short maybe or uh, really quite simple. Quite simple. I am just the beginner. Aha, mungkin seperti ini keterangannya. Nah, habis itu kalian pilih untuk committingnya, pilih yang bagian ini. Ini saja, ya ini kalau kalian mau pakai branch baru boleh saja sih. Cuman hanya sedikit jadi agak aneh kelihatannya kalau langsung pakai new branch. Jadi ini aja. Habis itu kalian ketik commit changes. Nah, sekarang committingnya udah nih teman-teman. Ya. Nah, kalian bisa lihat history apa saja yang kalian sudah lakukan. Pertama, kalian membuat eh, ini repositorinya namanya initial commit. Nah, kemudian perubahan kedua yang kalian lakukan, kalian upload filenya, file projectnya, gitu teman-teman. Oke? Nah, habis itu kalau kalian mau share project kalian, kalian atau add file yang lain boleh, upload files lagi aja. Nah, sekarang kalau kalian mau share, klik kode ini, kemudian ini nih, ada tombol copy URL to clipboard. Diklik ini, nah habis itu kalian masuk deh ke dalam tugasnya yang tadi. Tugasnya yang mana? Yang ini nih. Dasar-dasar GitHub. Nah, kalian upload deh di sini. Nah, gitu. Ya, kalian upload, boom. Gitu deh. Habis itu kalian submit. Gitu. Ada tulisan submit lah pokoknya. Nah, ini recommended 10 aja. 10 aja teman-teman. Kemudian ini guru-guru yang 10 aja lah ini ya. Jadi aduh saya bercanda teman-teman, saya nggak ingin mengintervensi kalian ya. Saya nggak ingin penilaiannya itu karena saya memaksa. Jadi janganlah ya. Tidak baik seperti itu. Oke, gimana? Kalau masih belum mengerti, katakan aja teman-teman. Nanti Kak contohkan lagi supaya kalian mengerti. Masih belum mengerti? Kasih reaction kalau belum mengerti. Kalau sudah mengerti, kalau sudah mengerti kasih apa ya? Kak, Ya, Muklis? file yang kita upload bebas-bebas aja kan ya Kak? Yang mau kita upload Yang sebagai tugas sesuai, ini. ya bebas ya. Cuman janganlah nanti misalnya judulnya Maze, tapi ternyata isinya shooter. Waduh, agak aneh jadinya. Janganlah gitu ya, Muklis ya. Jadi nanti Oh, oke. supaya tidak terlalu aneh lah gitu ya. Cukup keanehannya disimpan saja. Oke, kasih reaction kalau kalian belum mengerti. Kita Kak buatkan lagi new repository lagi nih. Ya. Waduh, new. Klik new teman-teman semua. Buat namanya misalnya project tentang apa sekarang? Time series misalnya. Time series with Arima. Ini nama project-projectnya Kak. Aduh, ini oke teman-teman. Habis itu apa? Description. Misalnya project ini simple project how we can simple project of Arimas implementation misalnya. Oke? Habis itu kalian add readme, choose license-nya Creative Commons, create repository. Creating, habis itu
add files, upload files, pilih filenya. Misalnya nih file ke ada banyak ya teman-teman. Alhamdulillah ya kemarin sudah menikmati belajarnya. Time series, time series. Where are you time series? Boom, 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 boom. Time series. Oke, ini dia general forecasting model. My own forecasting. Oke. Yap. Nah, habis itu kalian tinggal pilih aja teman-teman. Silahkan. Kemudian misalnya upload or apa ya. Misalnya namanya just uploading. Upload file. Kemudian extendednya misalnya there there is nothing to tell you more. Oke. Habis itu commit. Udah guys. Ya, sesimpel, segampang, semudah itu. Oke, teman-teman. Ya, jadi itu saja untuk pembahasan materi kita pada malam hari ini. Ya. Nah, kita tidak ada istirahat, memang luar biasa semangatnya kalian. Keren banget lah. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sebelum Kak simpulkan pembelajarannya hari ini. Janitra, Jonathan, Muklis, Areta, Gibel, Faiza, aman? Aman, Kak. Aman. Jangan lupa Kak, Faiza, ya, Muklis. eh, kan codinganku itu kan ada di VS Code. Berarti kalau kita mau upload, kita harus save as dulu ya, Kak? Oh, nggak perlu. Nggak Nggak perlu. perlu save as. Iya, itu aja filenya aja langsung diupload. Ya. Oh, Nah, jangan lupa untuk Muklis, Faiza, Gibel, Jonathan, Janitra, Areta. Upload filenya yang banyak ya. Apa gunanya, Kak? Jangan takut nanti untuk dapat komentar dan lain sebagainya. Ini supaya kalian terbiasa dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, hmm. kalian setidaknya apa namanya? Nanti ketika melamar pekerjaan di dunia IT, itu yang dilirik tuh GitHub kalian, teman-teman. Asli. Apa aja yang sudah kalian lakukan gitu. Ya. Jadi jangan malu lah gitu. Oke? Oke. Time to create the summary ya. Oh, ada yang mau bertanya? Silahkan. Gibel, Jonathan. Waduh, Aman, Kak. aman. Oke. Nah, jadi hari ini memang pembahasannya khusus untuk pembuatan GitHub teman-teman semua ya, pembuatan akunnya dan dasar-dasar bekerja dengan GitHub. Nah, saya ingin menunjukkan kalian gimana menghubungkan antara GitHub dengan Visual Studio Code, tapi itu nanti saja. Kenapa saya nggak tunjukkan langsung? Karena sebenarnya teman-teman kita membutuhkan Git ya untuk memaksimalkan performanya. Ya, cuman karena instalasi Git itu perlu waktu, jadi mungkin nggak cukup kita di satu pertemuan doang membahas dua-duanya. Gitu, teman-teman. Oke? Jadi kesimpulan hari ini apa, Kak? Kesimpulan hari ini yang pertama sih, kita belajar tentang gimana membuat akun GitHub. Kemudian gimana cara membuat repository di GitHub. Kemudian gimana cara committing. Dan gimana cara melakukan share file atau berbagi file ke teman-teman kalian. Gitu teman-teman. Nah, jangan lupa di GitHub kalian juga dapat mencari karya orang lain dan kita dapat saling follow memfollow. Gitu teman-teman. Oke? Nah, sekarang sebelum kita akhiri, nah biasalah teman-teman, saya akan bertanya kepada kalian. Mulai dari Areta. Areta, apa itu repository, Areta? Ah, ayo Ret, Em, pakai bahasa sendiri aja ya. Repository itu ibarat apa? eh, aku masih
Kurang tahu, Kak. Oh, enggak. Oke, oke. Jadi repository itu ibarat folder ya, teman-teman. Cuman foldernya sekarang nggak di laptop kalian. Itu ada di cloud bahasanya. Oke? Jadi itu repository. Iya. Terima kasih ya, Rita. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Kemudian, Muklis. Ya Kak, eh apa ya? Yang saya mau tanya sih, apa itu committing, Muklis? Ah, itu aja mungkin ya. committing ya. Iya, committing di GitHub itu apa? Bahasanya Muklis aja, nggak perlu ini. Nggak perlu apa namanya, harus formal dan lain sebagainya. Committing itu Committing itu kayak kayak, apa namanya eh, sesuatu yang diupload gitu. oke, jadi kayak commit gitu ya, atau menetapkan perubahannya gitu. Ya, salah satunya upload tadi. Oke, kalau Janitra, saya lagi. Sabar Janitra ya. Janitra, apa namanya? Apa ya tadi yang saya mau bilang ke Janitra? Eh, eh, apa ya namanya yang ingin saya tanyakan ke Janitra itu? Janitra, apa fungsi dari license tadi? Ingat kan license? Kita udah membuat license tadi. Menetapkan sih, bukan membuat ya. Itu buat ngapain, Jan? Oh my God. Itu untuk? Ayo, apa yuk, Jan? Faiza? Oh, mic-nya rusak. Oke, oke. Boleh, boleh. Dari chat Zoom aja. Oh iya, betul ya. Oke, teman-teman. Jadi cukup ya untuk 3 orang saja pertanyaannya. Yang lain kita tangguhkan besok aja. Oke, terakhir terima kasih ya untuk kehadiran kalian hari ini dan ketepatan waktunya. Faiza, Muklis, Jonathan, Gibel, Areta, sama Janitra. Terima kasih banget ya. Kalian sudah datang tepat waktu. Kemudian kalian semuanya aktif. Saya sih nggak mengharapkan kalian aktif dan harus benar, yang enggak kok. Ya, kalian cukup aktif untuk membentuk karakter beraninya dulu aja. Ya, nggak, jangan pikirin benar atau salahnya dulu lah. Itu belakangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya harap kalian semua ikut kompetisi di Algonya. Itu benar-benar berguna untuk kalian nanti ke depannya. Bukan menang kalahnya yang penting, tapi kalian membiasakan diri aja. Dan yang ketiga, saya minta maaf teman-teman semua kalau penjelasannya tadi mungkin kurang apa ya? Kurang lengkap ya, kurang komprehensif atau agak terbata-bata mungkin. Saya minta maaf akan hal itu dan kedepannya akan saya perbaiki. Nah, cukup untuk hari ini itu saja dan kita jumpa lagi minggu depan teman-teman ya. Bye bye. Bye bye guys. Kak. Oke. Bye-bye, Kak. Kasih ya, Terima Kak. kasih Kasih, sama-sama. Kak. Sama-sama.